Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iliana Deani, NPM 19403014, dan teman saya Jusnia, NPM 1940302023. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan itu pengaturan kecepatan motor induksi dengan metode Volt per frekuensi dan kontrol PI fazi. Baiklah, langsung saja ke metode penelitian. Untuk menunjang hasil pengujian, maka akan dijelaskan beberapa dasar teori yang sesuai dengan judul jurnal seperti konverter daya, metode pengaturan kecepatan motor, dan kontrol umpan balik yang diterapkan. Kontrol skalar metode I per V, variasi tegangan dan frekuensi, flux dan celah udara di motor memiliki keterkaitan dengan tegangan stator yang diinduksi. Ditunjukkan pada persamaan seperti di bawah ini. Tegangan dapat diturunkan dengan syarat frekuensi juga diturunkan. Setiap perubahan nilai tegangan stator dan frekuensi menghasilkan perbandingan yang konstan, sehingga nilai flux pada celah udara akan konstan. Kemudian selanjutnya, pengoperasian di bawah kecepatan dasar, frekuensi divariasikan di bawah frekuensi dasar, di mana frekuensi diturunkan bersamaan tegangan stator Vs kurang flux pada celah udara saturasi. Akibatnya, arus pada stator berlebih dan menambah rugi inti besi dan tembaga. Selain itu, ketika dioperasikan pada nilai terlalu rendah akan menimbulkan penurunan pada torsi induksi karena rugi daya akan terlihat besar. Salah satu yang dapat mengkompensasi adanya tegangan turun menggunakan boost drive. Untuk mempermudah pemahaman, kita dapat melihat persamaan di bawah ini, di mana variabel D itu merupakan rasio dari P per V. Melalui konverter daya seperti inverter dengan adanya modulasi lebar pulsa. Tegangan stator motor atau Vs itu ditentukan melalui besar tegangan masukan inverter atau VDC dan perbandingan sinyal tegangan referensi dengan sinyal carrier pada teknik modulasi lebar pulsa atau MA. Kemudian selanjutnya, persamaan di atas itu berlaku jika nilai MA itu lebih kecil sama dengan 1. Jika MA lebih besar sama dengan 1, amplitudo keluaran akan bertambah dengan nilai MA tetapi tidak linear. Rasio sinyal tegangan referensi dengan sinyal carrier tunjukkan pada persamaan berikut ini. Pada penelitian ini, keluaran V per V akan dimasukkan ke dalam persamaan sinyal referensi sebagai masukan metode modulasi lebar pulsa. Metode SPWM itu merupakan modulasi lebar pulsa yang menggunakan sinyal referensi berupa gelombang sinusoidal dan sinyal carrier berupa gelombang segitiga atau digergaji, karena sebagai aplikasi motor induksi 3 fasa akan dibutuhkan 3 sinyal referensi atau 3 gelombang sinusoidal yang masing-masing memiliki perbedaan fasa sebesar 120 derajat. Kemudian selanjutnya itu ada kontrol proporsional integral derivatif, dan kontrol PID ini adalah sistem kontrol umpan balik yang menghitung nilai kesalahan error sebagai perbedaan antara nilai referensi dan nilai terukur dan menerapkan koreksi berdasarkan proporsional, integral, dan derivatif secara kontinu. Proporsional itu berfungsi untuk error saat ini, integral itu berfungsi untuk error lalu, dan derivatif berfungsi untuk kemungkinan terjadi error di akan mendatang. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan kontrol PI dengan metode Ziegler-Nichols 1. Tujuannya untuk menentukan parameter KI, sedangkan parameter KP akan dicari melalui kontrol logika fazi, meskipun parameter KP juga dapat dicari melalui metode lain. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambar dari kurva tanggapan metode Ziegler-Nichols 1.
pada garis biru di sini tuh itu adalah menandakan bahwa nilai set point kecepatan, sedangkan untuk garis merah itu adalah nilai kecepatan yang terukur. Nah, adapun perhitungannya dapat terlihat di sini, di mana hasil KP terakhir itu 0,15. Di mana desain dan perhitungan kontrol logika fuzzy. Dalam kontrol logika fuzzy, masukan dan keluaran pada logika fuzzy dispesifikasikan dalam bentuk pemodelan matematika. Prinsip dalam mendesain kendali logika fuzzy adalah mengatur parameter fungsi keanggotaan dan aturan dasar logika fuzzy. Kemudian selanjutnya yaitu untuk gambar 2 ini adalah merupakan blok diagram kontrol logika fuzzy. Pada penelitian ini dilakukan desain kontrol logika fuzzy. Dengan adanya kontrol logika fuzzy, diharapkan menghasilkan parameter KP yang sesuai. Kontrol logika fuzzy yang digunakan itu adalah metode Mamdani dengan memasukkan error dan delta error serta menghasilkan keluaran berupa KP. Desain kontrol logika fuzzy itu menjabarkan desain dan masukan dan keluaran pada fungsi keanggotaan serta pemodelan aturan dasar yang diterapkan pada penelitian ini. Nah, berikut yang merupakan desain fungsi keanggotaan masukan dan keluaran, di mana plot dan parameter variabel masukan fuzzy error ditunjukkan pada gambar 3 dan tabel 1. Nah, untuk gambar 3 ini merupakan plot fungsi keanggotaan atau error, dan ini adalah tabel 1 parameter variabel error. Nah, kemudian plot dan parameter variabel masukan fuzzy atau delta error ditunjukkan pada gambar 4. Nah, pada gambar ini dan tabel 2 ini merupakan plot fungsi keanggotaan delta error. Oke, baiklah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Iliana. Plot dan parameter variabel keluaran fuzzy KP ditunjukkan pada gambar 5 dan tabel 3. Nah, ini ada gambar plot fungsi keanggotaan KP. Nah, kemudian tabelnya. Dan selanjutnya jumlah aturan dasar IF dan yang ditunjukkan pada tabel 4 terdapat 49 aturan dasar dengan menggunakan koneksi rangkaian N untuk mempermudahkan pembaca aturan dasar, maka aturan dasar yang diterapkan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4. Nah, error dan delta error NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB. Nanti ada tabel aturan dasarnya. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan akan ditunjukkan hasil dari pengujian keseluruhan sistem secara tertutup dengan kontrol PI Fuzzy. Sistem ini terdiri dari konverter daya berupa rangkaian penyeara 3 fasa, inverter 3 fasa, serta motor induksi 3 fasa. Untuk metode penyulutan switching pada inverter 3 fasa menggunakan metode SPWM atau Sinusoidal Pulse Width Modulation. Gambar 6 menunjukkan rangkaian blok kontrol PI Fuzzy yang akan diterapkan di penelitian ini. Nah, ini ada gambar kontrol PI Fuzzy. Kemudian selanjutnya, berikut gambar 7 menunjukkan rangkaian simulasi keseluruhan pada penelitian ini dan tabel 4 menunjukkan parameter motor induksi 3 fasa yang digunakan. Nah, ini ada gambar rangkaian simulasinya. Nah, ini rangkaian data, kemudian rangkaian kontrol. Dan ini tabelnya, tabel parameter motor induksi 3 fasa. Tegangan stator nilainya 220 volt.
kemudian daya nominal 1,5 kW, frekuensi stator 50 Hz, resistansi stator 0,7384, kemudian resistansi rotor 0,7402, kemudian induksi magnetik 0,1241, induksi stator, kemudian induksi rotor 0,003045, kecepatan mekaniknya 1440, kemudian jumlah kutubnya 4. Pengeluaran dari kontrol PI fusi berupa nilai perbandingan tegangan referensi yang selanjutnya akan masuk ke proses modulasi pulsa sinusoidal. Nilai MA dapat disetarakan melalui perbandingan frekuensi referensi dibanding frekuensi fundamental, yaitu 50 Hz. Nilai MA akan mewakili nilai tegangan sinkron sesuai dengan persamaan 5. Berikut ada tabel 6 menunjukkan hasil dari simulasi pada penelitian. Nah, ini kita dapat lihat tabel hasil data pengujian sistem tertutup. Ini ada tabelnya. Dari hasil data pada tabel 6 untuk menguji keberhasilan dari kontrol PI fusi dengan memberikan variasi nilai pada set point. Selain itu, kontrol fusi dilakukan dengan variasi jumlah tujuannya, jumlah parameter, fungsi keanggotaan, serta jumlah aturan dasar. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh fusi terhadap respon keluaran yang dihasilkan. Pada fungsi keanggotaan 7x7 dengan jumlah 49 aturan dasar dapat diketahui dengan set point 1300 rpm, dihasilkan kecepatan keluaran motor 1306 rpm dengan nilai perbandingan tegangan frekuensi dengan karir MA sebesar 0,91 dan frekuensi sebesar 45,5 Hz. Dari hasil tersebut didapatkan error atau selisih antara nilai set point dengan terukur sebesar 0,46%. Begitu juga dengan set point 1200 rpm dihasilkan kecepatan keluaran motor 1204 rpm dengan nilai perbandingan tegangan refrekuensi dengan karir MA sebesar 0,88 dan frekuensi sebesar 42 Hz. Dari hasil tersebut didapatkan error atau selisih antara nilai set point dengan terukur sebesar 0,33% pada fungsi keanggotaan 3x3 dengan jumlah 9 aturan dasar. Dapat diketahui dengan set point 1300 rpm dihasilkan kecepatan keluaran motor 1331 rpm dengan nilai perbandingan tegangan referensi dengan karir MA sebesar 1,146 dan frekuensi sebesar 45,5 Hz. Dari hasil tersebut didapatkan error atau selisih antara nilai set point dengan terukur sebesar 2,3%. Begitu juga dengan set point 1200 rpm dihasilkan kecepatan keluaran motor 1213 rpm dengan nilai perbandingan tegangan referensi dengan karir MA sebesar 0,95 dan frekuensi sebesar 42 Hz. Dari hasil tersebut didapatkan error atau selisih antara set point dengan terukur sebesar 1,08%. Pada penelitian ini juga dirancang suatu hardware yang ditunjukkan pada gambar 9, hardware yang telah dirancang dalam tahap pengujian sehingga belum 100% selesai. Dan selanjutnya
Nah, ada keterangan garis biru yaitu nilai set point kecepatan, kemudian garis merah yaitu nilai kecepatan terukur. Nah, ini adalah grafik kecepatan motor pada set point 1200 rpm dengan fungsi keanggotaan 7x7, kemudian gambar yang B yaitu grafik kecepatan motor pada set point 1200 rpm dengan fungsi keanggotaan 3x3. Nah, ini ada rancangan hardware-nya. Kesimpulan, dengan adanya sistem pengaturan kecepatan motor induksi dan metode V/F dengan kontrol PI fazi melalui penyampaian hasil simulasi pada penelitian ini dapat memberikan beberapa keunggulan teknologi di bidang pengemudian elektrik, seperti dapat dihasilkannya nilai set point pada tingkat error yang cukup kecil, sehingga itu respon keluaran yang dihasilkan pada kontrol fazi memiliki reset time, overshoot, dan error steady state yang kecil, sehingga cocok untuk pengaturan kecepatan motor induksi. Namun pada sistem yang dirancang terdapat ketidaktepatan nilai rasio pada metode V/F sehingga penurunan dan kenaikan frekuensi referensi dan perbandingan tegangan referensi atau MA tidak sesuai rasio. Hal ini dikarenakan keluaran dari kontrol fazi berupa MA. Dari kekurangan ini dapat dikembangkan dengan keluaran kontrol fazi, sehingga kecepatan perhitungan metode V/F dapat sesuai atau penurunan atau kenaikan MA dan frekuensi referensi sesuai dengan perbandingannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.